Nah, lahan yang sempit seperti ini, jadi bisa ditanami untuk kebutuhan sehari-hari. Ini ada cabai ya. Kakek akan mereview beberapa tanaman yang sebetulnya ini untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup. Ini cabai. Jadi kalau untuk nyambel sendiri, ini sudah cukup. Nah, ini di polybag sebetulnya tuh. Dan ada lagi ini pandan wangi. Nah, ini jenis pandan wangi itu ya. Nah, ini tanaman pandan wangi biasanya untuk olah kuliner ya, untuk makanan-makanan yang bercita rasa harum. Bubur juga biasanya pakai ini. Jadi kalau untuk bikin kue-kue biasanya menggunakan pewangi ini ya. Ini namanya pandan wangi. Jadi kakek di sini tidak usah beli, jadi bahkan mungkin tetangga pun bisa ngambil sendiri ya. Kemudian selain pandan wangi, di sini juga ada kunir atau, nah ini kunir. Ini mudah sekali nanamnya sebetulnya. Semua yang kakek tanam ini sangat mudah ya, cukup ditancebin saja. Nah, ini kunir. Kalau orang Sunda bilang ini koneng, ada yang bilang kunyit, ada yang bilang kunir ya. Ini selain untuk bumbu masak juga untuk herbal ya. Jadi obat herbal ini terutama yang punya asam lambung ya, cukup diparut kemudian dicampur madu, dirutinkan maka asam lambungnya akan hilang ya. Kemudian yang punya gejala-gejala lambung akan sembuh insya Allah. Ini kunir. Ini lebat sekali nih pepaya ya. Kalau orang Sunda bilang ini gedang. Kalau orang Jawa bilang ini kates. Ini kalau di kota untuk sayur ini lumayan mahal sebetulnya. Jadi kalau di sini di pekarangan rumah, ini kebetulan di samping rumah, di sela-sela kolam lele bundar kakek ya, ini tumbuh dengan subur. Ini sampai atas tuh penuh buah tuh. Jadi ada beberapa pohon di sini. Kemudian apa saja sih yang ada di pekarangan rumah kakek, sekitaran rumah kakek ini? Nanti kakek tunjukkan ya. Jadi berkebun, memampatkan lahan yang sempit ini luar biasa untuk kebutuhan sehari-hari sebetulnya. Sini ada satu, di sana satu, di sana satu, dan itu, nah itu satu yo. Kemudian ada jahe. Nah, ini jahe ya. Ini kebetulan bukan jahe merah, ini jahe biasa ya, jahe biasa. Nah, ini lebat juga sih. Jadi yang diambil umbinya, jahenya. Ini tanaman jahe ya. Jadi pekarangan yang sempit seperti ini tersedia lengkap dengan berbagai tanaman ya. Terutama tanaman yang memang dibutuhkan sehari-hari. Sedangkan untuk lauknya ini kakek punya kolam ya. Kolam dari terpal kakek memanfaatkan untuk dibikin kolam terpal. Ini ikan lele ya. Jadi kalau untuk di kebutuhan sehari-hari, kebetulan saat ini kakek tidak menjualnya, hanya dipelihara untuk kebutuhan sehari-hari aja. Ini ada lelenya, cuman sudah besar-besar sekarang. Jadi kondisinya seperti ini ya di pekarangan rumah. Kalau orang lain membuat taman, kakek malah dibikin seperti ini. Supaya apa? Supaya ya namanya hidup di kampung itu supaya disebut serba ada dan tidak kebingungan.
kebingungan pada saat membutuhkan sesuatu gitu aja. Ini cabai beberapa batang masih ada ya, udah mulai ada buahnya. Dan yang ini disebutnya kuning besar, ini untuk obat juga. Nah kalau yang ini adalah pohon sawo. Ini kebetulan cangkokan ya, jadi sudah mulai berbuah walaupun tingginya seperti ini. Tuh ada buahnya tuh, ini sudah belajar berbuah ya. Kemudian di selak-selaknya ada pohon suruh atau sirih. Nah, ini untuk obat juga ya. Nah, yang ini. Jadi kakek tanam di bata di bawahnya, kemudian merambat ke atas. Jadi kalau pengen sawo, insya Allah ada. Kemudian yang ini adalah mengkudu. Ini untuk obat ya, untuk obat biasanya orang darah tinggi. Kemudian yang ini sereh. Kemudian ini baru tumbuh lagi, kemarin habis dipanen semua, jadi baru tumbuh ya. Ada tunasnya. Nah itu dia sahabat, untuk memanfaatkan lahan yang sempit sebetulnya kalau sedikit iseng atau mau mengolah, walaupun ini nggak diurus sebetulnya, ini akan menjadi manfaat sekali ya. Jadi kita menyalurkan hobi, menghilangkan kepenatan, ini bisa dilakukan di rumah, bangun tidur langsung ke sini. Nah, ini kolam-kolam lele ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ini kakek tidak akan hilangkan karena ini sejarah awal ya, sejarah awal. Kakek berada di Kabupaten Tuban dulu, belajar ini dan bisa dipakai untuk hidup. Nah sekarang walaupun sudah tidak aktif di dunia perlelean, tapi kakek tetap memeliharanya. Ini untuk kebutuhan sehari-hari ya, insya Allah tercukupi. Pekarangan kakek ini tidak luas sebetulnya, tapi penuh dengan tanam-tanaman. Nah, termasuk beberapa bonsai ya. Nah, ini belum jadi sebetulnya, makanya belum ditata dengan rapi karena belum, masih bahan. Dan ini baru ditanam, ini pohon mangga ya, harum manis katanya. Nggak tahu nih hidup enggaknya karena ini cangkokan baru pindah, tapi ada yang meranggas tuh. Dan ini kacang-kacangan, terus ada bayam, ini ada ini nanas, kemudian itu pohon salam untuk bumbu ya, salam. Ini jahe. Jadi ini dia kehidupan di kampung sahabat. Jadi kakek tidak mementingkan keindahan sebetulnya. Yang terpenting bagaimana caranya memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit ini untuk dijadikan lahan produktif ya. Ya minimal tidak kebingungan saat tidak punya uang ingin mengolah sesuatu, itu aja. Terima kasih sahabat atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.